Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang client-side scripting, yaitu sebuah teknologi aplikasi web yang berjalan pada sisi pengguna atau pengunjung website. Halaman website yang ditampilkan kepada pengunjung dibuat dengan format HTML yang diterjemahkan oleh web browser. Bukan hanya tampilan saja yang membuat sebuah website menjadi menarik di mata pengunjung atau pengguna, melainkan sebuah halaman website akan dikatakan menarik jika pengunjung atau pengguna website dapat berinteraksi dengan konten serta fitur-fitur yang terdapat pada halaman website tersebut. Misalnya, ketika diklik, sebuah fitur yang terdapat pada web dapat membuat pengunjung website dibawa menuju ke halaman website lainnya. Pada hari ini, kita akan belajar tentang apa itu website interaktif dan contohnya. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, berikut adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah belajar tentang materi ini. Kompetensi dasar dari materi ini ada dua, yaitu menerapkan client-side scripting dalam pemrograman web interaktif dan membuat halaman web interaktif menggunakan client-side scripting. Jadi, setelah belajar tentang materi ini, diharapkan siswa dapat menerapkan dan menggunakan teknologi aplikasi web client-side scripting dalam pembuatan halaman web yang interaktif. Untuk materinya, saya akan bagi menjadi dua bagian, yaitu untuk materi hari ini lebih berfokus pada teorinya, yaitu tentang dasar pengertian daripada website dan jenis-jenis website berdasarkan kriteria dan juga pengertian daripada website interaktif. Untuk materi berikutnya, kita akan berfokus pada praktek yang dimana kita akan belajar bagaimana cara membuat halaman website yang interaktif. Pertama, kita akan belajar dasarnya, yaitu pengertian daripada website. Apa itu website? Website adalah sebuah halaman web yang berisi berbagai kumpulan halaman yang memuat informasi berupa teks, gambar, video, dan audio. Website sering juga disebut sebagai web, site, situs, ataupun situs web. Semua halaman website yang terdapat di internet semua disusun dengan format Hypertext Markup Language atau disingkat HTML yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik itu website statis maupun website dinamis, semua disusun dengan menggunakan HTML. Untuk contoh daripada website, kalian mungkin sudah mengetahuinya, bahkan sering menggunakannya. Misalnya, contoh sederhananya adalah google.com untuk mencari informasi, youtube.com untuk sekedar hiburan dan multimedia, dan facebook.com sebagai media sosial. Selain berfungsi sebagai mesin pencari, hiburan, dan sosial media, ada juga fungsi lain daripada website, berdasarkan konten atau isi daripada halaman web tersebut. Selanjutnya, tentang jenis-jenis website. Jenis website terbagi dua, yaitu jenis website berdasarkan konten atau isi, dan yang kedua adalah jenis website berdasarkan sifat. Pertama, kita akan membahas tentang jenis website berdasarkan konten atau isinya. Jenis website berdasarkan isinya terbagi lagi atas 8 jenis, yaitu antara lain: yang pertama adalah sebagai mesin pencari, yaitu contoh websitenya adalah google.com. Yang kedua adalah sebagai blog atau tempat memposting tulisan atau karya pribadi. Contoh websitenya adalah wordpress.com dan blogger.com. Yang ketiga adalah sebagai media sosial. Contoh websitenya adalah facebook.com dan twitter.com. Yang keempat adalah sebagai forum diskusi. Contoh websitenya adalah kaskus.co.id. Yang kelima adalah sebagai portal berita dan informasi. Contoh websitenya adalah detik.com. Yang keenam adalah sebagai multimedia. Contoh websitenya adalah youtube.com. Yang ketujuh adalah sebagai e-learning atau pembelajaran elektronik. Contoh websitenya adalah waitresschool.com. Yang kedelapan adalah sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik. Contoh websitenya adalah tokopedia.com dan lazada.co.id. Kedelapan jenis website yang tadi disebutkan adalah jenis website berdasarkan isi atau konten daripada halaman web tersebut.
Sebenarnya, contoh website daripada ke-8 jenis tadi masih banyak yang belum disebutkan. Tapi di sini saya menggunakan contoh website yang terkenal dan sering digunakan. Berikutnya, kita akan masuk ke jenis website yang kedua, yaitu jenis website berdasarkan sifatnya. Sifat di sini yaitu sifat daripada halaman website tersebut. Jenis ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu jenis website statis dan website dinamis. Website statis adalah website yang informasi dan kontennya tidak dapat berubah atau tidak dapat diperbarui dengan cara yang mudah. Dan jika ingin melakukan perubahan, maka harus dilakukan pengkodean ulang dari awal hingga akhir. Contoh daripada website ini biasanya berupa website profil perusahaan. Berikutnya adalah website dinamis, yaitu website yang isinya serta tampilannya dapat diupdate dan diperbarui secara mudah sesuai dengan keinginan dari si pemilik website. Contoh daripada website ini adalah Facebook dan Blogger. Jadi, itulah jenis-jenis website berdasarkan sifatnya. Berikutnya, kita akan membahas tentang website interaktif. Website interaktif adalah website yang pada dasarnya adalah pengembangan daripada website dinamis. Pada website interaktif, terdapat komunikasi dua arah antara pengunjung dan pengurus website atau antar sesama pengunjung. Secara kasat mata, sebenarnya website dinamis hampir sama dengan website interaktif. Hanya saja perbedaannya hanya terdapat pada segi interaktifnya terhadap pengunjung atau pengguna website. Untuk contoh website interaktif, di sini saya kasih contoh yaitu website twitter.com dan youtube.com. Kenapa Twitter dan YouTube? Karena kedua website tersebut dapat melakukan interaksi antara pengguna dengan pengelola website maupun antar sesama pengguna website tersebut. Jadi, itulah dasar-dasar daripada website interaktif dan jenis-jenisnya. Untuk hari ini, materinya ini saja dulu. Minggu depan, kita akan lebih berfokus pada prakteknya dalam pembuatan halaman web yang interaktif. Jadi, itu saja untuk hari ini. Kalau ada yang kurang jelas atau paham tentang materi ini, silakan bertanya kepada saya lewat WA selama jam pelajaran. Dan juga, bagi yang belum mengumpulkan tugas, silakan dikerjakan dan dikumpulkan segera. Terakhir, terima kasih telah melihat dan mendengarkan video ini sampai selesai, dan selamat belajar untuk kalian semua.